Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita yang bernama Kristiani Arena Pedrosa, dia berusia 37 tahun. Dia mengenal seorang laki-laki yang bernama Fabrizio Buing Arena Balinato. Dia seorang psikolog dan dia berusia 38 tahun. Pada bulan September pada tahun 2015, sebulan kemudian mereka bertunangan dan pada tanggal 5 Desember masih pada tahun yang sama mereka memutuskan untuk menikah. Kenapa Kristiani terburu-buru menikah setelah mengenal seorang pria yang bernama Fabrizio? Menurut saudara perempuan Kristiani yang bernama Keisha, Kristiani saat itu dalam keadaan terpuruk, yang dimana pada tahun 2015 dia telah diceraikan oleh suaminya karena suaminya memilih hidup dengan wanita lain dan suaminya meninggalkan dia dan juga anak-anaknya begitu saja. Dan juga pada tahun itu, Kristiani kehilangan ibu kandungnya yang meninggal dunia karena sakit. Maka setelah dia mengenal Fabrizio, dia langsung secepatnya menikah. Dan kala itu, Fabrizio sangat dekat dengan kedua anak Kristiani. Kristiani kala itu dia berstatus janda beranak dua. Anak pertamanya dia bernama Carolini Victoria dos Santos dan dia berusia 4 tahun. Anak keduanya juga seorang perempuan, dia berusia 11 tahun, namun di sini tidak disebutkan namanya karena anak remaja ini terlibat dalam kasus kriminal. Menurut Keisha, setelah Kristiani menikah dengan Fabrizio, hubungan antara mereka menjadi sangat jauh. Jadi Keisha tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangga Kristiani setelah menikah dengan Fabrizio. Hingga pada tahun 2020, polisi di daerah Pompei pedalaman Sao Paulo menerima laporan dari Departemen Perlindungan Anak Remaja yang dimana mereka mendapat pasien seorang anak remaja yang menjadi korban pelencongan ayah tirinya. Polisi yang menerima laporan tersebut, mereka langsung mendatangi rumah milik Fabrizio, yaitu di Jalan Industrial di wilayah Pompei. Di rumah tersebut, polisi mendapati Fabrizio dengan seorang anak remaja yang berusia 16 tahun. Polisi membawa keduanya untuk memberikan keterangan atas laporan yang polisi terima sebelumnya. Di ruang interogasi, mereka dipisahkan dan gadis remaja itu mengatakan jika ibunya yang bernama Kristiani dan juga adiknya yang bernama Carolini yang berusia 9 tahun telah pergi meninggalkan rumah karena ibunya mengenal laki-laki lain. Dan menurut anak remaja itu, ibunya tidak mengizinkan dia ikut dengannya dan meninggalkannya di rumah tersebut dengan ayah tirinya. Namun di ruang lain, Fabrizio mengatakan hal yang berbeda. Polisi yang merasa ada kejanggalan, mereka langsung turun tangan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Pertama, polisi menemukan jika Fabrizio menggunakan kartu kredit dan juga uang tabungan milik Kristiani. Kedua, Kristiani telah dipecat dari tempat kerjanya dan Kristiani juga mendapat uang pesangon. Namun yang menerima uang pesangon itu adalah Fabrizio. Pada bulan Februari tahun 2021, polisi mendatangi rumah Fabrizio untuk yang kedua kalinya. Polisi menemukan di halaman belakang rumah terdapat lantai dari beton yang baru dibuat. Polisi mencurigai lantai itu karena lantai beton yang baru itu hanya sebagian saja dan dibangun di bagian ujung tembok. Maka polisi memutuskan untuk membongkar lantai tersebut dengan menggunakan eskavator.
Dan di sana polisi menemukan jasad Kristiani yang terbungkus dengan kain. Gadis remaja itu kemudian mengatakan kepada polisi jika adiknya Carolini juga berada di sana. Setelah ditemukan kedua tubuh korban, mereka langsung dibawa ke Institut Medikal Legal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun ketika penemuan jasad Kristiani dan anak keduanya yang bernama Carolini, Fabrizio telah melarikan diri. Saat itu yang ada di rumah tersebut hanya gadis remaja yang berusia 16 tahun. Delegasi yang menangani kasus Kristiani menerima laporan jika gadis remaja itu tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan juga adiknya. Namun diduga dia menutupi kejahatan ayah tirinya karena dia memiliki hubungan khusus dengan Fabrizio. Gadis remaja itu dibawa ke sebuah layanan bantuan anak remaja dan di sana dia menceritakan jika sejak bulan November pada tahun 2020 saat itu ibunya menjadi korban pembunuhan ayah tirinya dan dia juga menjadi korban kekerasan seksual dari ayah tirinya. Polisi menyebarkan poster dan berita nasional untuk mencari informasi tentang keberadaan Fabrizio. Fabrizio yang melarikan diri sejak tanggal 30 Januari pada tahun 2021, dia melarikan diri dengan mobil miliknya. Dan itu terlihat di kamera CCTV publik di senter yang bernama Bataguasu di Mato Grosso do Sul. Selama dia dalam pelarian, Fabrizio tidur di dalam mobilnya di jalan dan dia meminta bantuan dari beberapa gereja Protestan di daerah tersebut untuk dia bertahan hidup. Fabrizio juga pernah memasuki sebuah klinik, yaitu layanan penyembuhan orang-orang pengguna obat-obatan. Dan di sana dia mengatakan bahwa dia membutuhkan treatment dan tempat tinggal. Namun saat di klinik, Fabrizio tidak memberikan alasan yang jelas, juga tidak mengisi semua formulir. Akhirnya dia tidak jadi masuk ke yayasan tersebut dan dia mencari kerja di wilayah Jardim Macauba di Campo Grande. Pada tanggal 8 Februari, sebuah laporan dari warga mengatakan keberadaan Fabrizio dan dia ditangkap oleh polisi sivil dan dibawa ke ruang interogasi. Delegasi yang menangani kasus Kristiani mendatangi kantor polisi di Campo Grande untuk menemui Fabrizio. Menurut pengakuan Fabrizio, dia melakukan semua kejahatan itu untuk membela dirinya. Karena saat itu mereka sedang bertengkar dan istrinya sangat marah dengan membawa pisau di tangannya. Kejadian itu terjadi pada bulan November pada tahun 2020. Dia memutuskan untuk membela diri dengan menusuk perut istrinya 2 kali. Dan untuk menyembunyikan semua kejahatan tersebut, dia memutuskan untuk mengubur tubuh istrinya di halaman belakang rumah. Dan menurut pengakuan Fabrizio, kematian Carolini bukan dia yang melakukannya, namun kakak kandungnya, dengan cara menaruh kedua tangannya di leher Carolini. Fabrizio menjelaskan kepada penyelidik kenapa kakaknya bisa mengakhiri hidup Carolini, karena saat itu Carolini masih berusia 9 tahun dan dia merasa sangat kehilangan ibunya dan selalu rewel setiap hari dan dia tidak mau makan, maka kakaknya memutuskan untuk mengakhirinya 25 hari setelah ibunya meninggal dan menguburkan bersama ibunya di halaman belakang rumah mereka. Itulah versi yang dikatakan oleh Fabrizio tentang kematian Kristiani dan Carolini. Fabrizio juga mengatakan jika dia menjalin hubungan seksual dengan anak tirinya yang berusia 16 tahun itu sejak dia menginjak usia 15 tahun. Dan hubungan pertama itu mereka lakukan ketika istrinya yang bernama Kristiani sedang bekerja di luar rumah dan mereka berdua merasa seperti sepasang kekasih. Namun pada tanggal 18 Februari pada tahun 2021, polisi menemukan kontradiksi atas kematian kedua korban, yang dimana menurut hasil otopsi,
Kristiani meninggal karena sayatan di leher 2 kali dan bukan tusukan 2 kali di perut. Sedang kematian Carolini dinyatakan karena pukulan benda tumpul di kepala dan bukan karena cekikan di leher, seperti apa yang dikatakan oleh Fabrizio. Polisi menyimpulkan jika kedua korban dibunuh ketika mereka dalam keadaan tertidur, dan itu dilakukan di waktu yang sama. Fabrizio ditahan di penjara Tremembe sambil menunggu keputusan pengadilan. Dan pada tanggal 11 Maret, anak Kristiani yang berusia 16 tahun dimasukkan ke yayasan yang dimana dia akan menjalani treatment psikolog selama 3 tahun ke depan. Tubuh Kristiani dan Carolini setelah keluar dari ruang otopsi, mereka langsung dimakamkan di pemakaman umum dengan dihadiri puluhan keluarga dan sahabat juga teman dekat Kristiani. Pada tanggal 28 September, Pengadilan Judi Populer di wilayah Pompei memutuskan bahwa Fabrizio bersalah dengan dakwaan pembunuhan double tingkat pertama, penyembunyian mayat, pemerkosaan, perusak anak di bawah umur. Namun karena waktu itu masih dalam situasi pandemia, keputusan akhir masih ditunda. Dan keputusan akhir terjadi pada tanggal 14 Juni pada tahun 2022 dengan 6 orang saksi yang datang ke persidangan tersebut. Selama 8 jam di persidangan, akhirnya hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman kepada Fabrizio selama 56 tahun dan 4 bulan penjara, dan dia akan ditempatkan di rezim tertutup. Dan hakim juga menyatakan bahwa Fabrizio tidak akan mendapat pembebasan bersyarat. Motif Fabrizio melakukan semua kejahatan itu kemungkinan karena dia ingin menjalin hubungan dengan anak tirinya yang masih remaja. Namun gadis itu merasa tertekan dan ketakutan setelah melihat Fabrizio melakukan kejahatan itu kepada ibu dan adiknya. Maka dari itu dia masih terus tinggal bersama Fabrizio setelah kematian ibu dan adiknya. Gadis remaja itu dalam kondisi sangat trauma hingga dia membutuhkan bantuan treatment psikolog. Sampai hari kejadian, ayah kandung anak-anak Kristiani juga tidak muncul atau menunjukkan batang hidungnya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.